Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Pada video kali ini teman-teman, kita akan berbagi cara membuat rangka kanopi teras baja ringan di perumahan. Dan untuk tahap pertama kali ini teman-teman, ini merupakan tahap awal dalam pembuatan rangka Cremona. Sebagai persiapan untuk memasang palang di bagian dinding, ini kita lobangi dulu menggunakan baut baja ringan. Kemudian kita akan perbesarkan lagi menggunakan mata bor pagoda ukuran 10 mm. Karena baut dinabol yang akan kita gunakan ukuran 10-50 mm. Oke teman-teman, untuk palang di bagian dinding ini sudah kita lobangi, tinggal kita pasang saja. Kemudian untuk palangnya sudah kita potong berjumlah 9 batang dengan ukuran 37 cm. Kemudian di bagian ujungnya kita akan pasang dengan ukuran 14 cm. Ini sudah kita potong 4 buah atau 4 batang, sehingga di bagian ujung dan pangkalnya seperti ini teman-teman, persis seperti box. Kemudian untuk memperkuatnya lagi, kita akan bor menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm, baik itu di bagian samping kiri maupun di bagian samping kanannya. Oh ya teman-teman, untuk panjang dari Cremonanya ini 6 meter, kita bagi 6 menjadi 7 palang yang terpasang dengan jarak 1 meter. Begitu juga untuk di bagian ujung teman-teman, ini kita pasang juga ukuran 14 cm, sehingga kalaupun sudah selesai hasilnya seperti ini. Lanjut teman-teman, kita akan memasang palangnya di bagian pinggir. Pertama-tama kita akan bor dulu untuk palang di bagian bawahnya. Untuk bautnya sama teman-teman, kita menggunakan ukuran 10-16 mm merek Lion. Nah, untuk palang di bagian bawah ini kita bor dulu satu. Sebelum kita tambahkan baut baja ringannya, terlebih dahulu kita akan siku dulu teman-teman. Nah seperti ini. Kalaupun sudah pas dengan sikunya, baru kemudian kita tambahkan 2 buah baut baja ringan lainnya. Lanjut pada palang di bagian atas, sebelum kita bor kita akan ukur dulu. Dari bagian terluarnya kita ukur 30 cm. Nah seperti ini teman-teman. Kalaupun sudah pas, untuk palang di bagian atas kita tambahkan satu dulu untuk baut baja ringannya. Kita pindah ke bagian ujung untuk memasang palang di bagian pinggir. Setelah selesai teman-teman, kita lanjut pada bagian awal tadi. Kita tambahkan baut baja ringannya sehingga menjadi 3 buah baut baja ringan. Untuk penempatan palang selanjutnya teman-teman, kita akan ukur dari palang yang sudah selesai di bagian pinggir dengan jarak 1 meter. Kemudian kita bor dulu satu seperti ini. Lanjut kita siku sebelum kita tambahkan baut baja ringannya. Setelah pas baru kemudian kita tambahkan baut baja ringannya, baik palang untuk di bagian atas maupun palang di bagian bawahnya. Untuk masing-masing pertemuan kita tambahkan 3 buah baut baja ringan. Begitu juga untuk pemasangan palang selanjutnya teman-teman. Kita ukur dari palang yang sudah selesai dengan jarak 1 meter. Kemudian kita bor dulu satu untuk palang di bagian bawah. Lanjut kita siku. Kalaupun sudah pas baru kemudian kita tambahkan baik untuk palang di bagian bawah maupun palang di bagian atasnya. Oke teman-teman, untuk sementara hasil dari pembuatan Cremonanya seperti ini, dengan tinggi palang 37, lebar 30 dan panjang Cremona 6 meter. Kemudian di antara palang kita akan tambahkan lagi isinya menggunakan reng baja ringan. Yang dulunya menggunakan kanal C, supaya lebih irit kita gunakan reng baja ringan. Yang telah kita buat teman-teman, di bagian isinya kita menggunakan reng baja ringan. Kemudian teman-teman, untuk video kita kali ini kita akan berbagi cara merakit tiang kanopi baja ringan paling mudah dan kuat model minimalis. Sebagai persiapan untuk pembuatan tiang minimalisnya teman-teman, ini sudah kita potong kanal C baja ringan sebanyak 2 batang. Kemudian untuk rengnya juga 2 batang teman-teman, sebagai untuk menggabungkan kedua tiangnya. Jadi kegunaan dari reng ini selain memperkuat tiang, juga membuat tiang tampak lebih minimalis. Oke teman-teman, kita mulai saja. Langsung kita gabungkan tiang baja ringannya pada palang di bagian samping atau bagian pinggir.
Setelah menyatu seperti ini teman-teman dan rapat, baru kemudian kita akan bor lagi di bagian sampingnya menggunakan baut baja ringan merek Lion ukuran 10-16 mm. Jadi tampak dari bagian atas ini full utuh kanal si baja ringan, sementara di bagian bawahnya hanya menggunakan satu tiang. Oke, lanjut, langsung kita bor di bagian sampingnya menggunakan baut baja ringan, 2 di bagian sebelah kiri dan 2 lagi di bagian sebelah kanan. Nah, untuk menambahkan tiang di bagian sisi sebelahnya, posisi Cremona kita akan balik dulu. Namun sebelum kita memasang tiangnya, terlebih dahulu kita akan memasang palangnya dulu dengan ukuran 37 cm, sama seperti palang yang terpasang sebelumnya. Kemudian untuk menentukan tegaknya palang, cukup kita sejajarkan dengan tiang di bagian bawahnya. Oke, setelah pas baru kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan dengan masing-masing baut di setiap pertemuan 3 buah baut baja ringan. Selanjutnya langsung kita gabungkan tiangnya pada palang yang terpasang. Kita lihat dulu untuk posisi lebar bagian palangnya, kemudian untuk posisi lebar di bagian tiangnya kita akan balik sehingga saling berlawanan. Jadi bisa klop antara tiang dan palang. Maka selanjutnya langsung kita gabungkan dengan menggunakan baut baja ringan untuk menyatukan palang dan tiang. Selanjutnya di antara kedua tiang kita akan tambahkan lagi ring baja ringan untuk menyatukan kedua tiang sekaligus menambah motif menjadi tiang minimalis. Oke, setelah selesai langsung kita tegakkan teman-teman, karena kedua tiang sudah kita rakit sebelumnya. Nah, setelah tegak seperti ini teman-teman, supaya tidak roboh palang dan tiangnya, langsung kita tambahkan tiang secara menyilang atau tiang bantu di masing-masing tiangnya. Caranya lebih kurang seperti ini teman-teman. Nah, kita baut menggunakan baut baja ringan, ini sifatnya sementara. Kalaupun sudah terpasang kuda-kuda, ini bisa kita lepaskan lagi. Oke, untuk tiangnya sudah kita kunci menggunakan tiang bantu secara menyilang di antara kedua tiang. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita akan berbagi cara memasang kuda-kudanya. Di bagian palang dinding bagian belakang sudah kita pasang palangnya. Kemudian untuk menentukan palang di bagian depannya atau dinding depannya, kita gunakan kuda-kuda yang terpasang seperti ini teman-teman. Kita masukkan dulu ke kuda-kuda di bagian belakang teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk dinding di bagian depannya kita akan tandai menggunakan spidol untuk menentukan ketinggian palang pada bagian dinding depannya. Kemudian selanjutnya kita akan memasang palang di bagian dinding depannya sesuai dengan garis spidol tadi. Kemudian untuk menentukan ketinggian palang pada bagian ujung, tinggal kita ukur saja pada ketinggian dari plafonnya. Lanjut kita bor menggunakan mata berbeton ukuran 8 mm. Kemudian untuk baut dinabolnya kita menggunakan ukuran 10-50 mm.
Oke teman-teman, untuk palang di bagian dinding depan ini sudah kita pasang. Kemudian untuk dinding di bagian belakangnya juga sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan langsung memasang kuda-kudanya. Untuk ketinggian kuda-kudanya kita samakan dengan kanopi yang ada di perumahan sebelah. Jadi tidak ada tumpang tindih. Ketika terpasang ini sama rata. Nah, sebelum kita memasukkan kuda-kudanya, terlebih dahulu untuk palang di bagian dindingnya kita akan angkat menggunakan tang kombinasi. Kemudian langsung kita masukkan kuda-kudanya ke dalam palangnya. Nah, seperti ini. Lanjut kita akan bor menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm baik di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Karena ini sempit, kita langsung bor saja dari bagian bawahnya. Cara lain untuk memasang kuda-kuda pada tempat sempit seperti ini, kuda-kudanya kita akan belah menggunakan gunting baja ringan dengan panjang ke dalamnya 4 cm. Kemudian kita akan tekuk 90 derajat menggunakan tang kombinasi seperti ini. Lanjut kita akan pasang ke bagian palangnya, tapi tidak seperti sebelumnya, kita letakkan seperti ini. Untuk posisi kendalasinya ada di bagian terluar dari palangnya. Kemudian kita akan bor menggunakan baut baja ringan, tidak dari bagian atas maupun bawah, melainkan dari bagian depannya. Ini kita pasang 4 buah baut baja ringan, 2 di bagian atas, kemudian lagi 2 di bagian bawahnya. Lanjut untuk memasang kuda-kuda di bagian palang depan atau dinding depannya, tinggal kita ukur saja dari kuda-kuda yang terpasang sebelumnya dengan jarak 1 meter sesuai dengan jarak remona. Kemudian untuk palang di bagian dinding depannya kita akan coak sama seperti sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman, untuk lebar dari coakannya 4 cm dengan jarak dari kuda-kuda sebelumnya 1 meter. Oh ya teman-teman, untuk selisih kuda-kudanya ini 1 meter. Untuk di bagian sebelah kanan atau di bagian belakangnya 5 meter. Kita buat kuda-kudanya 485. Kemudian untuk panjang atap 4 meter kita kurangi 15 cm menjadi panjang kuda-kudanya 385 cm. Oke, karena bor bisa masuk, kita masukkan ke dalam palangnya. Kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan, baik untuk kuda-kuda di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Nah, inilah teman-teman hasil dari pemasangan kuda-kudanya untuk rumah di perumahan, dan seperti inilah hasilnya. Kemudian teman-teman, untuk video kita kali ini kita akan berbagi cara memasang ringnya. Kita menggunakan ring baja ringan merek Tasso ukuran R3245. Kita mulai pemasangannya dari bagian dinding dengan jarak 70 cm dari jarak ring yang terpasang pada bagian dinding. Oke, kita angkat dulu untuk semua ring yang akan kita pasang. Kemudian kita akan mulai pemasangan ringnya dari bagian dinding dulu. Nah, untuk ukuran ring yang kedua, ketiga, dan seterusnya kita menggunakan ukuran 70 cm dari ring yang terpasang sebelumnya.
Lebih dekat cara pemasangan ringnya seperti ini teman-teman, menggunakan baut baja ringan merek Lion ukuran 10-16 mm. Kemudian selanjutnya pada bagian ujung kuda-kuda kita akan menambahkan atau memasang list plang yang menggunakan bahan dari baja ringan merek Tasso ukuran 75-75. Nah, untuk list plang yang sejajar dengan kuda-kuda kita akan buka semua menggunakan alat yang telah kita buat sebelumnya supaya lebih mudah masuk ke dalam ujung kuda-kuda. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Dan kalaupun teman-teman tidak punya alat seperti ini, bisa menggunakan tang kombinasi ataupun gunting baja ringan. Tahap selanjutnya kita akan memasukkan list plangnya ke dalam ujung kuda-kuda. Nah, untuk cara ini teman-teman kita akan masukkan secara berurutan. Ini tidak bisa bersamaan, melainkan kita harus memasukkannya satu persatu. Untuk list plang di bagian pinggir teman-teman langsung kita kunci menggunakan baut baja ringan supaya tidak lepas. Kemudian kita pindah posisi, kita akan masukkan secara berurutan untuk list plang yang belum kita masukkan ke dalam ujung kuda-kuda. Oke, setelah rapat baru kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm baik untuk list plang di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Dan inilah hasil dari pemasangan list plang menggunakan bahan baja ringan, sehingga penampakan di bagian ujung kuda-kuda dengan pemasangan list plang ini jadi tampak lebih minimalis. Untuk atapnya kita menggunakan atap aluminium atau sering juga disebut alkan dengan ketebalan 0,35 mm cap bintang, ada panjang 5 meter dan panjang 4 meter. Kemudian untuk baut atapnya kita menggunakan merek Wilson, di mana keunggulan dari baut ini keras, anti bocor, kokoh dan tajam dengan ukuran 12-50 mm. Untuk bautnya seperti ini teman-teman. Ini panjangnya 5 cm atau 50 mm. Untuk ringnya sudah terdapat karet anti bocor. Kemudian untuk bornya kita menggunakan bor cordless saja supaya lebih aman terhadap gesekan di pinggiran atap dengan menggunakan mata sok ukuran 8 mm. Lanjut teman-teman, kita mulai memasang atapnya. Untuk pemasangan yang pertama kali ini kita mulai dari bagian pinggir saja dulu. Namun sebelum kita bor, kita atur untuk lebih atap di bagian samping dan di bagian depannya. Kemudian untuk baut atapnya tidak semua reng kita pasang menggunakan baut roofing atau baut railing, melainkan kita menggunakan trik langkah 1 dari pemasangan reng sebelumnya. Lebih dekat cara pemasangan baut atapnya lebih kurang seperti ini teman-teman. Ini kita injak untuk ring di bagian bawahnya. Setelah terdapat jendulan ring di bagian bawah, maka kita posisikan baut atap atau baut railing di ring di bagian bawah tersebut, sehingga dengan cara ini kita tidak lagi menggunakan meteran ataupun alat yang lainnya. Untuk di bagian depan teman-teman cukup kita tekan seperti ini, gunanya untuk mengetahui posisi ring di bagian bawahnya. Dan inilah hasil penampakan kanopi yang telah kita pasang, tampak dari bagian atas sama rata dengan kanopi yang ada di rumah sebelahnya. Lanjut pada bagian tiangnya, kita akan pasang bracket tiang dengan menggunakan baut dinabol ukuran 10-50 mm yang kita kunci seperti ini teman-teman. Kita pasang menyamping karena terdapat balok yang sudah dicor, jadi lebih kuat. Jadi untuk bracket yang kita pasang, ini kita pasang 2 buah di bagian sampingnya, di bagian depan dan di bagian belakangnya, menggunakan bracket
dari baja ringan yang sudah kita kunci menggunakan baut dinabol ukuran 10-50 mm. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk bautnya sudah kita kencangkan menggunakan kunci song ukuran 12 mm. Ini penampakan untuk di bagian dindingnya. Kemudian ini penampakan untuk di bagian depannya. Untuk lespangnya kita menggunakan bahan baja ringan, jadi tampak kanopi lebih rapi dan minimalis. Oke teman-teman, itulah cara memasang atap kanopi baja ringan untuk di perumahan. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.